harus infonya harus terang gitu ya. Nah, di beberapa GPS yang terkini gitu ya, itu biasanya sudah ada yang memberikan kompensator. Kompensator itu artinya kita memberikan koreksi. Jadi kalau kita agak-agak miring sedikit seperti ini, kan ini miring ya, dia bisa memperbaiki nilai koordinatnya sebenarnya yang titiknya itu yang pas sebelah situ. Jadi sudah ada tiltingnya lah, kayak mu gitu ya. Kayak dribble juga ada dribble seperti itu, atau merek-merek yang lain juga ada, juga di sini ada. Dia ada agak geser-geser sedikit, dia masih bisa nggak apa-apa. Kadang kan kalau yang ketika kita melakukan pengukuran persil gitu ya, batas-batas biasanya atau batas bangunan gitu kan di pinggir banget ya, kan jadi nggak bisa nempel tembok gitu ya jadinya ya. Nah biasanya ada yang sampai ekstrim sekitar 30 derajat gitu ya, maksimal 30 derajat dia bisa dapatkan posisi yang di titik itu, bukan posisi yang di sini. Jadi memang setiap merek, setiap vendor alat biasanya punya plus minus yang masing-masing lah gitu ya. Jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhannya kita. Tapi kalau setahu saya merek-merek Cina umumnya udah ada tuh Pak. Merek-merek Cina harganya relatif lebih terjangkau gitu ya. Dia sudah memiliki kemampuan kompensator seperti itu. Nah, yang sekarang ini mau coba saya tunjukkan adalah sedikit review yang kemarin sebenarnya. Kemarin kita mau coba RTK N-Trip ya, RTK N-Trip mungkin ada yang sudah bapaknya mau mencoba. Jadi kemarin kita coba single baseline untuk posisi ini. Tapi saya lagi menunggu dulu nih Pak sampai connect si alatnya ini ke sini. Belum connect ya? Belum. Connect Jadi saya ingin menunjukkan gimana sih ketika kita untuk mengeset mau kondisi apapun ya kita ambil aja lah datanya gitu ya. Kondisi apapun gitu karena untuk latihan di sini. Kalau yang ini mana? Ini. Oh. Coba sih connect di sana. Iya, silakan Bapak. Bapak yang mau mencoba. Iya Bapak. Saya video. Connecting sensor. Oke. Enable. Nah, tadi kan kalau dilihat ini warnanya merah tadi ya. Sekarang sudah hijau, artinya dia sudah dapat satelit ya, sudah connect ke satelitnya. Data semua ya. Nah, sekarang kita Sudah connect ini. ambil bareng-bareng sama yang itu juga sudah connect. Nah, sekarang pakai yang N-Trip dulu Pak, yang N-Trip. Jadi yang data kolektornya dibikin yang internal ya, internal seperti itu. Sudah ya, data kolektor internet. Nah, ini sebenarnya sudah di setting di dalamnya. Jadi kita kalau mau lihat di bagian press to setup aja Pak. Nah, mungkin bisa dilihat press to setup. Foto dulu Bang. Foto dulu Joshua. Tidak fokus. Ya. Jadi di press to setup itu adalah setting yang kita lakukan ya. Kalau misalkan kemarin belum disampaikan secara detail, itu setting yang kita lakukan, kita berikan agar dia connect ke N-Trip-nya milik BG ya. Milik Badan Informasi Geospasial. Jadi di situ ada IP address yang 103 titik sekian dan portnya sekian itu harus dimasukkan nilainya. Tetap sama ini adresnya. Adresnya tetap Atau sama. beda alat, beda itu. Kalau kita connect ke BG harus pakai yang ini. Kalau ITB juga punya, tapi saya lupa. Ini punya siapa nih? Ini punya Badan Informasi Geospasial. Geospasial. Agus Sertanal. BG. Nanti kalau Bapak kan kemarin yang sudah bikin akun ya, Iya, sudah. akun yang di SRGI.BG itu, sudah. Inacords itu, ya itu username dan passwordnya dimasukkan ke sini. Oh, udah apa namanya passwordnya? Lupa. Ya kita pakai aja yang ada dulu saja di Di sini. email tuh passwordnya Kemal aja. Ya pakai ini saja. Kita oke saja. Saya nggak tahu itu juga GD Gamal ya. Ya. Gamal. Kemal ya. Kita oke saja. Nah seperti itu. Nah kalau kita oke, nah coba saya lihat. Proses to modify Oh nggak usah sudah. Di oke connect saja, coba di connect.
Silau. Iya. Nah, di sini kan muncul ya Pak. Ini muncul ada dua pilihan tuh. Ada request source table atau yang bawahnya gitu kan ya. On point. On point. Kita pilih yang request source table dulu aja Pak. Request source table. Nah, di sini yang tadi saya sempat ceritakan. Jadi kalau kita pengen hanya connect ke satu baseline saja, satu yang base yang terdekat kan sini Lembang gitu ya. Dia milih yang Lembang. Kita pilih yang nearest. Kalau pengen yang menggunakan seluruhnya gitu, kita pilih yang PRS atau Max. Nah, kita coba contoh Nearest ya? saja, yang nearest saja dulu Pak. Kita coba sekarang yang nearest dulu saja. Kita oke aja, select atau oke gitu. Select saja. Kemudian oke aja, select aja lagi. Bondoi. Nah, itu sudah terkoneksi kan? Dia tulisannya RTK float gitu ya. RTK float. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Berapa kilo ini ke baseline kita, ke course kita? Cara taunya gimana, Pak? Nah, itu yang Di saya belum properties. tahu itu. Properties. Dari base ke rover ini. Dari rover ke base berapa kilo gitu kira-kira? Properties. Itu ada di Kompresinya tidak ada. pasti ada di ini daerah, nanti kita cek dulu Pak. Itu ada di yang tanda sampingnya panah ya. Ada coba balik dulu Pak. Settings. Yang ini Setting. atasnya PDOP. Oh. Yang sebelah kanan yang ada gambar Mana? gambar itu kunci Inggris ya, kunci Inggris ya, gambar kunci Inggris ya. Setting. Kita pencet. Nah, kemudian link information ya. Link information. Kalau tidak salah. Oh, bukan, maaf, salah. Oke dulu, salah. Coba kembali lagi yang tadi, Pak. Position information. Bawahnya. Position information. Nah, di situ kira-kira mana Pak yang menunjukkan base ke Distance. pasti ada 9 kilo. Distance nah nih. Nah, itu ya. Distance to reference ya, 9.000 meter. 9 kilo. Jadi ini sebenarnya dia terkoneksi ke course yang ada di Lembang, Pak. Oh, yang lebih dekat sini. Yang lebih dekat dari sini. Jadi di Bandung ini ada dua. Jadi yang pertama tuh di Lembang, yang kedua tuh di Soreang. Soreang Selatan ya. Lebih jauh Soreang kalau dari sini. Kita kan lebih ke arah utara di Bandung ini. Magriban aja. Kalau gua masih sampai dua, berarti belum connect tuh. Belum connect nih kalau bisa. Coba saya lihat tadi Pak. Kalau sore yang Iya, macet. sepertinya. Biasanya paling jauh dia berapa kilo, Pak? Pokoknya terdekat lah. Base maksimal biasa 20 kilo Pak kalau yang RTK base. Ya, kalau di sini masih bisa di Di seset dulu dia. Sorong mungkin baru ada 3 kapasitor Papua. Agak jauh ini kalau dia. Sorong aja. Sorong sampai Dan saya Ronald aja. ada tambah 5. Ya, Bu ya. Dari Skema. Tes saja. Ada fix belum Pak? Ada masih Pak? Ya, itu yang jarak oke. Masih plot. Berarti biasa kamu plot Iya, plot. orang cari yang ini, yang fix ini, kamu cari ya plot. Dua ya. Skema nunggu apa ini? Ini Nunggu diusir atau nunggu di apa? apa? Nunggu instruksi selanjutnya dari kemudian. Kirain nunggu diusir. Berarti 10 mil.
Klik aja dulu. Sementara satu alat apa aja berarti Pak? Tangannya. Yang pegang Pak. Tidak mau. Jadi contohnya satu dulu aja. Tangannya kotor. Jadi ternyata ada trouble di situ, saya tidak tahu kenapa trouble-nya. Jadi tadi saya bahas apa ya? Oh iya, karena saya. Bentar, Pak, saya juga lupa. Nah, di sini kalau misalkan bentar ya, saya coba lihat dulu. Oh Pak, dipegang dulu Pak. Nah, jadi kalau tadi kan saya di awal sudah sampaikan kalau misalkan kondisinya bagus gitu ya, kondisinya Saya yang pengen lagi bagus. nih. Kalau ini kan kondisinya tidak terlalu bagus ya. Jadi hasilnya kan float di sini ya. Biasanya RTK-nya float. Kalau kondisinya bagus biasanya ini akan fix gitu Pak. Sekarang. Nah, sekarang permasalahannya kalau misalkan di sini kita kondisinya sudah bagus nih ya, kondisinya bagus belakang, tapi hasilnya masih RTK float juga gitu ya. Itu masalahnya mungkin ada di koneksinya, koneksi datanya. Nah, cara melihatnya sama seperti tadi, kita bisa lihat di setting, kemudian ada link information kalau nggak salah, link information. Nah, di situ ada satu parameter yang harus kita lihat, yaitu age atau umur gitu. Nah, umurnya di situ pasti harus 1 senti. Ini second 1 second. Jadi 5 second sekarang. 5 second harus diganti. Enggak, itu otomatis Pak. Oh, Jadi kalau otomatis. misalkan dia ada masalah koneksi, biasanya dia nilainya lebih besar daripada 1 second. Berarti ini bermasalah ini. Kalau yang ini kan 1 second nggak bermasalah. Ini 5 second. Kalau lebih besar. Ini 5 second. Oh, jadi 5 second. 5 second. 5 second ini. 5 second. Oh, jadi 4 second ya. Berarti internetnya masalah internet. Nah, itu kan. Sekarang masalah internet. Gitu. Jadi kita mencoba agar salah satu kondisinya tuh internetnya baik. Nah, ini 8 second lagi naik. 1 second lagi. Ini 9 second. Nah, itu situasi mungkin masalah internetmu ya, atau Bil? Angin. 11. Internetnya 3G Bang. 3G ya. Nah, itu jadi itu yang biasanya kita lihat Pakai Wih, wifi. sampai 13 second ini. 14. Pakai wifi bisa nggak pakai pakai wifi? Internetnya bermasalah, Bos. Tethering. Tethering aja. Baru bangunan ini. Pakai wifi bisa nggak wifi hotel? Oh, ini yang free ya. Ini dia publik. Itu belum ya masih ya. Nah, itu kira-kira kalau misalkan RTK kemarin gitu ya, kira-kira kendala yang bisa kita temui gitu di lapangan gitu ya. Internet tadi edge-nya kelihatannya lebih dari 1 detik gitu. Jadinya susah float gitu. Susah fix. Ini 19 ini. Oh, jadi 19 berarti memang internetmu Aduh. Adil ini. belum diganti soalnya. Mahasiswa ya. Sudah mau jadi alumni jadi. Nah gitu, jadi masalah internet. Jadi kalau yang radio pun juga sama Pak. Ketika radio kita koneksi menggunakan ini antara base dengan router, dia juga biasanya ada nilai edge-nya tadi. Edge-nya kita harus usahakan jangan lebih besar daripada 2 second lah. Gitu, paling besar 2 second. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kita coba lihat bentar Pak. Mau enggak? Saya agak lupa juga gimana posisinya. Kemarin kita lihat ketika kita float seperti itu kan tidak bisa merekam ya. Iya. Tidak bisa merekam. Itu sebenarnya kita bisa atur kalau di alat ini ada masalah toleransi gitu ya. Toleransi. Jadi kalau di sini mungkin Bapak yang berbeda. Saya yang berbeda. Bapak yang lain. Ya. Di situ ada tulisan tolerance ya. Gue juga sambil lihat di sini. Di situ ada tulisan tolerance ya. Mungkin itu bisa dipencet toleransinya. Torrent Starfire. Coba Starfire yang dipencet. Toleransi ya, klik aja salah gak apa-apa. Starfire. RTK float kah? Nah, sebentar ya Pak. Saya lupa. Yang juga. fix kah? Starfire atau RTK Flow?
Ini ujian. Mohon bersabar. Sabar kasih semua. Kopi break dulu. Kali juga. Ini sebenarnya menentukan apa, Bro? Kelar. Ya, tanya ke ini. Saya. Ini praktek PPP kan? Sabar Jongana. Dia tanya ini menentukan apa? Saya tidak tahu. Coba tanyakan. Jodoh mungkin. Oh, internetnya. Sementara ini apa lagi? Ini internetnya ini kayaknya. Selektor lens. Stop cancel. Bukan ini HP-nya. Oh, biar apa apa. Banyak memori banyak. Ini 64 GB. 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 Ini menentukan apa? Iya. Ya ya. Apa salah Pak berarti Pak? Oh, salah. Salah lagi. Salah, Cancel, salah, cancel. salah. Jadi di setting tadi tadi dia ada sensor konfigur ya. Apa tadi pakai toleransinya Starfire ya? Paling atas. Ya. Di sensor konfigur Itu informasi. itu kan ada Oh, ada Pak. Ada. Cuma salah pencet. Nah, ada sensor konfigur. Tadi kan Starfire ya, terus Iya. pakainya Starfire ya. Kita coba lihat settingan yang Starfire. iya tadi kan. Tentang itu. Ini Pak, Salah. toleransi settingan Starfire. Salah di situ. colok. Nah, di situ dilihat itu solusinya apa Pak di sana? Duel. Star Terus di Dual. bawah-bawahnya standar deviasi horizontal dan lain-lainnya ada tulisannya Pak. Ada Ada. Berapa nilainya Pak? 13 derajat. Apa standar tuh 1 sama 2? 1000 meter sama 1000. 1,00 meter sama Oh, iya. 2,00. Itu koma, Kak? Iya, 1,00 itu kan titik ya. Yang Dan standar juga ada correction edge ya tulisannya. Iya, correction egg. Nah. 5 second. 5 second ya. Nah, ini kalau kemarin ketika kita kemarin di lapangan gitu ya, kondisinya ketika standar deviasinya lebih besar daripada yang disetting di situ, kita tidak bisa menyimpan gitu. Masalahnya gitu sampai 0 dulu, terus sampai mendekati 0 dia baru fix baru bisa menyimpan gitu kan. Nah, itu sebenarnya cara kita untuk apa namanya? Untuk meminimalisir kalau orang yang surveyor gitu supaya di lapangan ngambilnya float gitu ya. Jadi kita pengennya datanya fix semua gitu ya. Kita setting ya standar deviasinya 10 cm misalkan seperti itu. Jadi 10 sini. Ya, 10 second. misalkan aja, Oh. bebas aja Pak. Itu cuma untuk setting-setting aja gitu. Jadi ketika Bapak misalkan sekarang ini ngukur ini standar deviasinya 50 5 cm, second. 50 cm masih bisa terekam. Oh, Seperti itu. Kalau yang di handset yang ini, dia settingnya 1 meter soalnya. Settingannya 1 meter. Nah, seperti itu. 1 Jadi meter. di atasnya Masih juga ada terima tulisannya. satunya. Solusinya itu RTK fix atau lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita Duel. misalkan RTK ditulis di sini solusinya RTK fix, berarti hanya Fix. satelit yang hanya koordinat yang fix saja yang bisa terekam. Gitu. kalau dual Kalau dual dia tidak bisa yang dual, yang sekarang dual ya. Dual ya? Yang nggak Diubah, masalah, Pak. Kalau diubah, dual, Kak. mau fix atau float dia bisa terekam juga. jadi ubah ini. Boleh dirubah, boleh tidak. Tidak usah aja tuh. Sekarang tidak usah saja Pak. Nggak usah. Sekarang tidak usah saja Pak. Padanya saja. Jadi ini Apa adanya. ini mungkin yang kemarin ketika bapak-bapak yang mengukur di bawah pohon kemarin yang float gitu ya, tidak bisa terekam gitu. Karena memang kita settingannya yang kalau di controller ini 10 cm nih. 0,1 dan 0,2. Harusnya Ya kalau mau bisa terekam harus diperlebar fix. lagi. Harus fix. Diganti berapa? Kalau saya sih nggak mengganti Pak. Jadi dengan dia setting limitnya. Setting limitnya. Jadi kalau kenapa Oh, saya ini masih setting penjelasan limit RTK itu, semalam, Kak. jadi kalau dari Lain pengelola PPP data yang sudah sekarang pasti nih, Kak. dapat data yang Bukan bagus, PPP, Pak. ya. Bukan. Jadi surveyornya tidak Ini asal RTK ini. tidak asal ngambil gitu, tidak asal ngambil. Tergantung permintaan dari ini ya yang ini kan dari dari KAK lah. saya harus gitu ya. mendapatkan data Saya paling ini Dari user. seperti itu gitu. Jadi biasanya surveyor yang operator di lapangan tidak banyak tahu gitu Pak. Jadi cuma bisa rekam ya sudah. Jadinya mereka mau nggak mau harus nunggu fix gitu kan. Seperti itu sih. Nah, ini trik, bukan trik ya. Salah satu cara kita Informasi. untuk menghindari atau mengurangi orang tuh ngambil data asal-asalan gitu Pak. Ngambil data asal-asalan. Jadi bisa disetting di setiap alat beda-beda sih settingannya, cuma rata-rata seperti inilah konfigurasinya. Konfigur untuk buat batasannya. Ya kalau kita ikutin saja Pak, misalkan kalau RTK kita pengen yang fix gitu kan, kita tahu standar deviasinya itu sekitar 5 sampai 10 cm. Ya sudah kita setting aja maksimal di 10 cm tadi Pak, 0,1.
Dan vertikalnya kita setting 2 sampai 3 kali lipat di rendah gitu ya, 0,2 cm, 6,2 meter dan 20 cm. Itu kita setting di situ. Jadi ketika dia ngambil datanya float, kan standar deviation-nya lebih besar dari itu. Jadi tidak bisa nerima gitu di data. Sebenarnya dia tertekan. Filter ya. Ya betul. Jadi memfilter data yang nggak kita inginkan. Supaya nggak ngaco ya, supaya ya. Nggak nakal. Betul. Biasanya masih jauh. Nah, Berarti yang biasa kelakalan tidak bisa masuk. Nah, kalau ada kita kalau di sini mungkin nggak kelihatan deh, kemarin seperti ini saja ya, nggak kelihatan ada apa-apa. Kita berapa sih akurasi kita sekarang? Itu bisa kita pencet di bagian yang ada panah di sini. Back. Panah- Oke. Panah ke bawah itu bisa dilihat sebenarnya. Plus. Kalau panah Panah ke bawah. itu koordinat saat ini ya, latitude, longitude, Oh. dan ketinggian saat ini ellipsoid. Atau ini settingannya apa? Sudah geoid ya? Sudah geoid. Jadi ini sudah ketinggian di atas MSL. Nah kalau mau lihat standar deviation-nya berapa, biasanya kita pencet yang plusnya. Caps-nya. Itu posisi kita sekarang ini. Posisi ini. Posisi ini ya. receivernya. Jadi dipencet terus page-nya sampai kita ketemu standar deviasi H dan standar deviasi P. Oh, jadi ganti nih. Bisa diganti. Ya, bisa Pak? Ya. Di situ berapa senti Pak? 0,049 Bukan itu. tingginya. Meter ya? Berapa meter ya? 0,04, jadi sekitar 4 cm ya, 5 cm ya, 5 cm. Tapi dia float. Kita nggak pengen kan sebenarnya float. Kalau saya sempat sampaikan sebelumnya, meskipun dia float, akurasi standar deviasinya bagus 4 cm, tapi dia bisa bergeser 10 cm sebenarnya dari titik yang harusnya. Seperti itu. Kalau ini kita dapat 0,5 meter ya ke sini yang mana ya? Yang ini ya, yang ini. Seperti itu. 0,49 ya. 0,49. Nah, sekarang tadi kan sudah yang nearest ya, single ya Pak. Coba Bapak bisa rubah ke yang VRS Pak. Setting. Settingannya yang entry-nya untuk yang menggunakan netbook. Setting. Force-nya kita menggunakan force netbook, jadi seluruh force 3 force terdekat kita gunakan. Pilih yang mana? Link configure. Link. Kan dia hubungan dengan base kan? Iya, Jadi Hubungan dengan base, jadi kita biasanya di link configure. Di itu disconnect. Saya internetnya ya. Saya coba. lo kok di disconnect? Iya tadi. Connect lagi. Ini connect ke situnya kah? Connect ke base-nya kah? Bukan, ini Internet. Nah, ini request source table. Request Ya terus. Oke. Nah, kita pakai apa tadi? max. Virus kan? Virus. Yang diminta kan pakai VRS. VRS ada nggak? Kalau nggak ada VRS Max? Ada. Kalau ada VRS aja tuh. Ada. VRS. Yes. Yes. Ya salah sorot. Oh. Udah. Dapat. Oh ya berubah ya. Oh ya, koneksi internetnya ya jelek sekali ini. Ini Pak internet siapa? Internet saya. Oh. Dari kemarin. Mahasiswa ya. Wah, Dari kacau. kemarin. Mahasiswa itu biasa pakai kartu tri. Ini belum 4G. Ternyata. Bentar, saya juga sambil coba internet yang ini. Koordinatnya Kalau konekkan ke sini bisa loh, Mas. hanya bisa. Coba konek ke sini aja nih, lebih cepat. Ini ya. Oh internetnya. Ya. Pengusaha ya. Settingnya. Ya. Pengusaha ya. Coba cara konekannya bagaimana nih, cara konekan internet ini? Kasih ya. Baterainya hidupin. Sudah. Setting koneksi WiFi. Hotspotnya. Namanya apa? Ya Nokia 42. Ya itu Nokia 42. Passwordnya apa ya, lupa.